pesisir atau kawasan hutan mangrove itu dialihfungsikan, dijadikan tambak, baik itu tambak udang maupun tambak ikan. Ini bibit yang contohan ambil, kemudian ditanam di sini. Jika ada yang panggil mau tanam, dibayar atau tidak, dengan sukarela orang ibu-ibu selalu terlibat. Di ujung Likupang Timur, Sulawesi Utara, terdapat sebuah desa kecil bernama Sarawet. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan. Kini dikenal sebagai destinasi wisata alam yang menawan, Desa Sarawet menyimpan kisah panjang tentang kerusakan lingkungan dan perjuangan untuk kembali pulih. Hutan mangrove yang rimbun di Sarawet menjadi benteng alami. Namun, demi membuat tambak dan lahan baru, pohon-pohon bakau ditebang habis. Nelayan pun menangkap ikan menggunakan cara-cara yang merusak. Bom ikan, racun, dan jaring yang tak ramah lingkungan, mengakibatkan terumbu karang rusak. Hutan bakau kita sini ada sekitar 556 hektar, dan ini sampai saat ini kita berusaha untuk menjaganya karena ada sedikit sejarah. Di tahun 80-an ada salah satu perusahaan tambak udang yang datang ke Desa Sarawet dan mereka merambah hutan bakau ini. Dulu belum ada larangan, seluas kira-kira 200 hektar itu dibabat jadi tambak udang. Cuma sayangnya tambak udang ini cuma beroperasi sekitar 7-8 tahun. Ketika itu terbengkalai dan ada ratusan hektar lagi yang perlu ditanam. Memang waktu terjadi pembabatan itu masyarakat agak sulit untuk mencari ikan karena biasa ikan bertelur di sekitar mangrove. Ketika dibabat itu jauh, jadi masyarakat melaut perlu sampai ke jauh. Sementara kita kan pakai pancing ulur, pakai dayung. Kerusakan semakin parah ketika sampah rumah tangga dibuang ke laut dan pantai. Ekosistem lamun, tempat ikan bertelur dan penahan sedimentasi tertutup limbah. Kalau dulu seringkali kan yang orang hobi-hobi mangael, kadang ikan susah. Biar mau sumupi mangael yang kali satu hari nggak bisa mau dapat. Kehidupan laut terganggu, rawan abrasi pantai dan nelayan kehilangan hasil tangkapan. Di pesisir itu sebenarnya ada yang namanya atau istilahnya ekosistem penting wilayah pesisir, di mana di dalamnya ada
tiga unsur utama atau tiga ekosistem penting, gitu. Di mana ada ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Ketiga ekosistem ini saling berkaitan, gitu, antara satu dengan yang lainnya. Di mana selama kami melakukan penelitian ataupun melakukan survei di pesisir itu, kalau suatu pesisir terdapat ketiga ekosistem ini, biodiversity ataupun tingkat keanekaragaman hayatinya itu sangat tinggi. Artinya bisa disimpulkan produktivitas perikanan di suatu wilayah atau pesisir itu sangat tinggi. Masyarakat tidak harus jauh-jauh untuk mencari ikan, cukup hanya sekitar beberapa ratus meter dari bibir pantai atau tepi pantai itu bisa memperoleh ikan, gitu. Dan ketiga ekosistem ini pun sebagai tempat ruaya ikan dan juga tempat nursery atau perawatan dan perlindungan serta pengasuhan, gitu, daripada ikan-ikan ataupun biota yang ada di laut. Jadi ada beberapa pesisir khususnya di Minahasa Utara ini memiliki ketiga ekosistem ini. Namun, perubahan mulai terjadi. Komunitas pecinta alam datang mengajak masyarakat menanam kembali mangrove. Rio Noval, seorang pemuda pegiat lingkungan, hadir bersama komunitas untuk mengembalikan apa yang hilang. Bersama warga, ia memimpin gerakan menanam mangrove di Desa Sarawet. Saya tinggal di Sulawesi Utara, di mana Sulawesi Utara ini sebagian besar wilayahnya adalah laut. Apalagi kami itu tinggal di kepulauan, gitu. Sadar akan potensi yang ada dan sadar akan adanya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan ada kerusakan di dalamnya. Maka daripada itu saya mulai fokus dan mulai bertekad untuk berkegiatan konservasi ini dan juga memberi dampak buat masyarakat. Bakos di sini. Enggak, tinggal di sudah. Oh, sudah. Di mana, saudara? Teling. Oh. 2 kali sudah lewat itu. Belum angkat-angkat. Kalau sini so aman. Oh, ini Peran serta atau keterlibatan masyarakat ini tidak hanya berlaku bagi kaum pria, tapi juga kaum wanita atau ibu-ibu, gitu. Sangat-sangat terlibat aktif bersama kami tentunya untuk melakukan kegiatan, baik itu mulai dari pencarian bibit, ataupun menentukan lokasi-lokasi penanaman, gitu, ataupun terlibat dalam kegiatan memonitoringnya, gitu. Jadi kaum perempuan ataupun ibu-ibu khususnya di Desa Sarawet ini sangat aktif terlibat. Kemarin ini hari itu urusan penting aja gitu. Penanaman mangrove bukan sekedar kegiatan sehari. Ini adalah simbol harapan, kerjasama, dan cinta pada alam. Komunitas dan masyarakat bekerja bergandeng tangan, generasi muda dilibatkan agar mereka belajar menjaga warisan lingkungan sejak dini. Pohon mangrove mereka tambah, oke? Berarti sebenarnya kan pohon mangrove itu bagaimana, toh?
DP buah tongke itu bagaimana? Bagaimana buah tongke berbentuk? Baru dia gantung-gantung di atas pohon, toh? Iya. Selain berkegiatan itu tadi merehabilitasi, penghijauan, kami juga ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Desa Sarawet, terlebih khusus edukasi kepada anak-anak, gitu, anak-anak usia dini, karena kami yakin bahwa perubahan itu bisa dimulai dari sekarang kepada anak-anak jika kita tanamkan rasa saling memiliki atau rasa kecintaan alam kepada anak-anak ini sejak dini. Makanya kami juga melakukan kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah. Selain itu juga kami sadar zaman sekarang sudah zaman digital, jadi kami sering buat edukasi ataupun sosialisasi lewat media-media sosial. Ada apa di situ? Bukan cuma di situ, edukasi sejak dini menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Untuk itu, Rio Novel dan komunitas melakukan edukasi di sekolah-sekolah. Lewat tangan kecil ini, masa depan Desa Sarawet yang hijau akan terjaga. Jadi tongke ini yang tadinya Kalau ada yang di Desa Sarawet ini memang sangat mendukung ketika ada yang relawan yang mau datang untuk mau sulam-sulam atau mau tanam. Karena memang di sini paling besar untuk minut paling besar wilayah mangrove, tapi sayang juga banyak yang kosong, yang paling banyak kosong justru juga lagi ada di Sarawet karena ada tambak udang yang kosong dan ada beberapa lahan yang kosong yang sudah dengan sukarela diberikan oleh tambak untuk diisi kembali ditanam. Nah itu orang bersama-sama dengan juga dengan Pak Rio yang dari Seasolder sama-sama dalam program untuk melestarikan lingkungan hidup dalam hal menanam mangrove. Tidak hanya mangrove, Rio juga memberi perhatian khusus pada ekosistem lamun di pesisir pantai. Lamun adalah rumah bagi banyak biota laut, penyangga kehidupan pesisir, sekaligus benteng alami dari kerusakan ekosistem. Oke, jadi selain merehabilitasi ekosistem hutan mangrove dan juga terumbu karang, kami juga melihat beberapa lokasi atau beberapa tempat di Minahasa Utara ini khususnya itu terjadi degradasi atau abrasi pantai gitu. Jadi kami juga melakukan yang namanya rehabilitasi lamun atau padang lamun. Daunnya kira-kira kami potong dan sisakan sekitar 20 cm, kemudian itu ditancapkan di lokasi yang telah kami diskusikan dengan pemerintah setempat atau pemerintah Desa Sarawet. Jadi untuk beberapa saat lokasi itu kami himbau kepada pemerintah dan masyarakat untuk jangan dulu dilakukan penangkapan ikan khususnya menggunakan pukat, karena itu bisa mengganggu dari pertumbuhan atau perakaran daripada lamun ini. Nanti setelah beberapa bulan ketika dia sudah berakar, itu baru dia sudah bisa tumbuh dengan sendirinya. Dan nantinya itu akan membentuk suatu ekosistem padang lamun yang baru. Perlahan hasilnya mulai terlihat. Mangrove tumbuh subur, ikan kembali dan pantai terlindungi. Desa Sarawet menemukan kekuatan baru, wisata edukasi, ketahanan ekosistem, dan semangat gotong royong. Tapi sekarang dengan adanya banyak yang lahan kosong yang sudah ditanami mangrove, mungkin ikan kembali lagi ke tempatnya bertelur. Itu kan di mangrove itu ada juga tempat untuk ikan-ikan masuk bertelur, dari situ dia berkembang biak. Nah dari situ manfaat dari mangrove itu, dan ikan-ikan kembali masuk, dan orang pun nelayan bahkan yang ada di Desa Sarawet bisa menikmati dengan hasil laut ya ikan. Dan ada kerang atau orang sini selalu bilang biak, itu banyak lagi di dalam ketika ada dalam mangrove itu banyak juga biak-biak yang ada ketika diisi dengan
penanaman mangrove untuk lahan-lahan kosong. Karena biasanya di lahan kosong itu kurang biak, tapi ketika ditanam itu biak-biak kembali muncul secara alami mungkin. Karena adanya penanaman ini yang dilakukan. Di Desa Sarawet, Rio Novel dan ibu-ibu pecinta lingkungan bukan hanya menanam mangrove, tapi langkah awal dimulai dengan mencari propagul mangrove dari pohonnya, dan propagul mangrove yang jatuh dikumpulkan untuk dijadikan bibit mangrove. Siang, kedua. Kenapa ada sini bibit? Oh ini. Oh iyo, banyak ini. Oh sudah setua ini. Iyo, itu bagus. Di pohon rupa tinggi nih Kang. Sekarang mau ambil bagaimana ke dia itu? Gimana pakai gati-gati? Ada gati-gati tuh dia siapkan. Boleh mau Iya, cengkel. cungkil. So taruh di pohon situ. Oh ada? Ada. tuh. Oke. Cungkil yang setua ini. Nah. Desa Sarawet, sebuah desa pesisir yang kini terus berbenah menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan masyarakat adalah dengan membentuk bank sampah. Awal karena hobi mengail dan seringkali pergi mengail itu banyak sampah di laut, maka orang tergerak untuk bikin kelompok dan ada kegiatan bersama dengan kelompok nelayan laki-laki Knails. Orang bikin kegiatan itu setiap bulan sapu laut. Jadi yang laki-laki bamudung pungut sampah-sampah yang ada di laut, sampah-sampah plastik, yang perempuan muat di perahu. Baru bawa kemari. Kalau yang plastik orang biasa bawa di bank sampah. Nanti dari bank sampah seringkali tukar dengan kostum. Dong kasih kostum, orang bawa sampah ke bank sampah yang ada di Sarawet. Inovasi sederhana ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga membantu perekonomian keluarga. Desa menjadi bersih, laut terlindungi, dan masyarakat merasakan manfaatnya. Dari kerusakan, Sarawet bangkit menjadi destinasi wisata. Susur Sungai Bakau, Pulau Napomanu, hingga pulau mangrove berbentuk hati, semua menjadi daya tarik ekowisata. Jadi dengan kita pelihara mangrove lagi, kita desa wisata bisa berkembang mulai 2 tahun terakhir ini, dan pada bulan Juni tahun 2024 di Minahasa Utara dikunjungi oleh UCLG, United City Local Government, atau kepala-kepala daerah di negara-negara Asia Pasifik. Desa salah satu dipilih oleh Sekjen UCLG untuk dikunjungi, salah satu desa Sarawet. Dan mereka datang di pulau ini menanam itu. Ini tidak lepas juga dari peran-peran tokoh-tokoh yang terlibat menanam mangrove kembali dan disertai dengan kesadaran masyarakat. Ini bisa kami sampaikan, dan kita sudah dikunjungi oleh pimpinan-pimpinan daerah se-Asia Pasifik, ASPAC Asia Pasifik. Orang terkenal di dunia baru-baru ada UCLG untuk lihat, ini kan terkenal dengan sungai mangrove. Jadi mau susur tuh sungai mangrove. Jadi tamu-tamu banyak yang datang mau susur sungai, lihat sungai mangrove, dan juga ada Pulau Napomanu.
Sarawet memberi pelajaran penting. Alam yang rusak bisa dipulihkan bila manusia mau berubah. Dari kerusakan menuju harapan, dari Sarawet untuk Indonesia.